mereka menganggap tanah memang itu neraka. Mungkin untuk hal ini akan berubah menjadi surga. Dan semoga rasa tercampur dengan seorang pemuda memang yang selama ini rasa anggap kolot dan berpikiran tentu itu. Aduh. Lagi. Udah beres-beres nih. Bintang baju tampon juga saya sedang kesampai kok sama pemuda memang. Siapa? Dia balik. Enggak, anak. Oh, ada. Kecil gua kok enggak tahu tadi. Apa sih enggak baru? Apa? Tidak awal kok. Enggak jadi enggak balik. Saya seorang awak ini. Apa kamu bilang? Kami katakan Ulando saya ini. Panggil Om. Kan dia nak siap tantu, tahu tidak? Fajar apa buayo? Dia jadi tahu. Kalau kau datang kemari, kepakaian dia serupa aja. Nak bulia kau sayang melihat tu. Tapi cara awak saja nak lihat ni. Hendak buayo yang kau tahu tu. Tantu bagai ada, ni betul. Tapi ia benar tak ada baju betul tanya di kamar ini. Sudah tuan. Sampai itu lah yang kau tahu. Kabalun kau pandai dia. Iya tu kak. Kok indah udah tu lagi makasihnya kemari. Mengapa dia kemari? Jangan udah tu lah kanai iya tak. Kok ia mesti udah ke rumahnya? Pokoknya kalau dokter tu lapor ke orang lain, kok sampai tidak jadi definisi. Kan lah jalan bedanya. Jawab awak turun dari rumah kau. Bapak serupa itu lah. Tidak ibu yang definisi tidak layak. Dek ibu definisi lah tu. Maka serupa itu. Kok ibu definisi? Kok udah? Oh, nak bersuruh turun dari rumah. Udah waktu kecil lah tak itu dah. Kalau kamu makan awak tu tidak nama mandi kemari. Tanda tidak ketujuh kamu dunia tu. Kalau dek kamu makannya kamu tidak ketujuh, kamu maju namanya kamu pelihara di situ. Jadi dah. Grup Bijak Rumah Gadang 87 pimpinan Yudi Pilihan ini mempersembahkan serial Mencermo Surito Menantang Badai yang berjudul Di Lamun Ombak karya Yudi Pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangkit tangan bersusun jari, baturkan rila dengan maaf kebacih minik mamak kami ayah bunda serta dikaku ipa bukan ando komando baku jobati sanak saudara seratus anak kemanakan tarik baik kami di mana saudara. Alhamdulillah kami ucapkan puji syukur kepada Allah berkat doa kita bersama ladatuk silo kita bersama antara kami dari grup Teater Rumah Gadang 87 dengan pencinta penggemar dan seluruh simpatisan kami di mana saja berada. Adapun kedatangan kami ke Minangko dari pusat induk kota Betawi datang menurut minik mamak ayah bundo kakak dekako ipa bisan ando komando baku baki sanak saudara seratus anak kemanakan tarik baik kami di mana saja berada. Baik namanya kampung halaman atau mendirantau negara. Sesuai janji dari kami, waktu kami datang mantakan serial yang keempat Surito Menantang Badai. Dan kami ajiah judul menuju tanah tapi. Dan mano kami kedatang pula dengan serial yang kami monyo. Dan kami ajiah judul Di Lamun Ombak. Alhamdulillah, berkat rahmat dari Allah kedatangan kami ke Minangko datang untuk menapati janji. Yaitu mantakan serial yang kelima Surito Menantang Badai yang berjudul Di Lamun Ombak. Kalau dalam serial yang keempat dulu, Dr. Tamburinlah berkenalan dengan seorang gadis Minang dan tidak namuh mengaku orang Minang. Maka dalam serial Di Lamun Ombak Nangko, kita dapat mengikuti ba'a jadinya perkenalan dari kedua anak muda itu dan ba'a pula sikap dan baru setelah mengetahui hubungan Dr. Tamburin itu untuk menantikannya. Marilah kita saja dapat Nangko dengan sama-sama kita simak isinya. Sama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim.
Tuh, dokter datang barangkali Rosa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk deh. Iya, terima kasih. Bagaimana? Sudah siap, Rosa? Sudah, cuma tinggal nunggu udah dokter saja. Kalau sudah, ayo deh, ntar terlambat. Iya, Rosa. Suruh naikkanlah barang-barang itu semua sama Pak Taksa. Sudah jam 11 ini. Oh iya. Tunggu sebentar ya Pak. Tas Risa ketinggalan lagi dalam kamar. Waduh, anak ini. Dari tadi sudah Papa ingatin. Masih juga ada yang ketinggalan. Ambil deh, cepat deh. Pak Karta. Ya, Pak. Naikkanlah semua barang-barang ini. Koper-koper itu taruh di bagasi. Yang kecil-kecil biar dibantu saja. Saya, Pak. Sudah, Rosa. Sudah beres semua? Sudah Pak. Kalau sudah, ayo deh kita berangkat. Oh iya, dokter belum diambilkan air lagi, Rosa. Sudah, biarin deh Rosa. Nggak usah ngambil-ngambil air lah. Ntar ketinggalan pesawat lagi. Ayo aja deh kita berangkat. Ya deh kalau begitu. Ayo Pak. Ayo deh. Yuk Pak Karta, kita berangkat. Ayo, mari Pak. Yuk, naik deh dokter. Ayo deh. Sudah habis semua barang yang dalam bagasi Pak Karta? Sudah, Non. Sudah habis semua. Pak Karta, tunggu dulu barang-barangnya di sini ya Pak. Iya, Non. Pak, tiket tempat di mana Pak? Sini deh Rosa bapari dulu, biar barang-barangnya sekalian ditimbang. Ya udah dokter yuk. Ayo deh, kita ke sana yuk. Pak Karta, kalau Simbok datang, bilang sama dia bahwa Rosa dan Bapak pulang ke Padang. Suruh saja dia menunggu rumah. Kasih semua kunci-kunci sama dia. Keperluan-keperluan uang suruh kasih tahu sama si Imran. Biar dia yang ngatur. Baik, Pak. Mobil saya kalau dokter mau pakai kasih saja sama dia. Atau kalau dia perlu-perlu, Pak Karta saja yang ngantar. Ya, baik Pak. Sudah Rosa, sudah selesai? Sudah Pak. Barang-barang semuanya dimasukkan di bagasi. Cuman tas tangan dan retail ini saja yang tinggal. Oh, dokter jadi membuat surat buat orang tuanya ke kampung, Rosa. Oh iya. Rosa belum tanyain. Ya dokter? Apa Rosa? Udah jadi nggak bikin surat buat ke kampung? Jadi, kalau Rosa sampai di kampung udah nanti jangan kaget ya melihat rumah udah. Kenapa dah? Enggak kenapa-napa. Kalau Rosa ke sana boleh nggak nginap dah? Ya, terserah sama orangnya saja. Kalau orangnya mau tidak ada yang larang kok. Tapi Rosa takut ah. Kenapa Rosa? Takut kalau ada yang marahin nanti di sana. Loh, kalau Rosa di sana gangguin orang ya orang marah dong. Tapi kalau Rosa tidak ngapa-ngapain ya enggak. Apalagi orangnya yang datang ke begini. Kayak begini kenapa dah? Ya, orangnya manis, pakaiannya sopan, pakai jilbab lagi. Mana semua orang akan senang melihatnya. Udah ini. Aduh. Asik, Rosa. Asik dong, masa ngejit. Habis. Udah sih. Ya deh. Oh iya. Bagaimana kira-kira udah pandangan orang terhadap Rosa setelah sampai di kampung nanti? Maksud Rosa? Maksud Rosa, bagaimana kira-kira pandangan orang di kampung nanti dengan penampilan Rosa seperti sekarang ini? Kalau melihat kenyataan yang ada sekarang, apalagi kalau tidak sampai di kampung nanti, Rosa bisa membawa sendiri. Sebagaimana tuntutan adat dan agama, mungkin Rosa akan jadi contoh dan teladan bagi orang-orang yang di kampung itu.
Kalau selama ini Rosa menganggap ranah Minang itu neraka, mungkin untuk kali ini akan berubah menjadi surga. Dan semoga Rosa kecantol dengan seorang pemuda Minang yang selama ini Rosa anggap kolot dan berpikiran sempit itu. Ih, ledek lagi. Aduh, Rosa. lagian udah ledek sih. Belum sampai di kampung juga Rosa sudah kecantol kok sama pemuda Minang. Ah, masa? Iya, nggak percaya dah. Cantol sama siapa? Coba. Aduh deh, nggak tau aja. Iya dong. Nanti deh, sampai di kampung Rosa kasih tahu. Pokoknya orangnya ganteng deh. Tapi dia pria idaman Rosa. Siapa sih orangnya? Pokoknya nanti deh. Nanti juga udah tahu kok. Siapa sih? Mau kasih tahu nggak? Hah? Aduh, sakit dong. Aduh. Rosa, itu sudah ada pengumuman. Siap-siap dong. Oh, dokter, sila ada pengumuman. Kami masuk ruang tunggu dulu. Jadilah Pak. Selamat jalan. Salam selamat saja untuk keluarga di kampung. Jadi, terima kasih. Alah, iya dokter. Kalau dokter selalu itu, oke saja tuh, oke Bapak. Bila saja bisa diambil. Kalau tidak, sekalian saja bawa Pak Kata. Ya, Pak Kata. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Nantilah kalau perlu ambil. Pak Karta. Ya, Pak Karta. Mari, Pak. Selamat jalan, Pak. Dah, Rosa pergi dulu ya. Iya. Selamat jalan, Rosa. Semoga tercapai segala apa yang kau cita-citakan. Salam udah buat semua pemilih di kampung. Doa udah selalu bersama Rosa. Terima kasih dah. Semoga Ida juga selamat. Pak Karta, saya pergi dulu. Ya, Non. Selamat jalan, Non. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Onde lah sanju pulo hari lah ampia pulo mugari siap pulo nanti bo pato sedam tuh hah serupa aji rupanya nah laki-laki agak tua kok kamari candonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak siapa? Lupa kau Lina. Hah? Tuan? Selamatkan? Iya. Kau, tampil kau kok. Jadi, ikut si Rosa kok? Iya, Pak. Emang itu lupa ya? Siapa yang tidak akan lupa, nak? Waktu kau kasih dulu, masih cetek. Sinilah gadang. Malah lagadi pula. Kenapa tidak dikabari dulu kalau mau pulang? Baan kok letakana saja, barasian tuan. Entah, takana saja dek kami nak pulang. Langsung saja berangkat. Makanya kami tidak maju kalau bagai. Tapi tuan sakit kabarnya. Iyo, kan diistilah lagi kau tuh. Makanya kami pulang. Sejak peninggal Mak si Rosa ko, iyo agak kebedo bodenya. Sehingganya sejak peninggalnya tuh, iyo mana gila sakit saja ombonya. Ini baru sehat namanya ke baru. Tuan. Nang kami di siko sejak mandanga kabatu, iyo mana indak basa nangati kami di nyodo. Pikiran kami lah kasihan saja tari. Tapi baalah sama nyabuinya. Kapai yang bo kasihan, nang katinggal indak ada. Indak kapai, iyo mana menjadi pikiran rasanya. Untunglah tuan letak cogok. Emangnya itu sakit juga ya, Teh? Sakit ya tidak, tapi badan nete serupa ini saja lah ini. Cacah sehat, Cacah lah sakit pula. Kau tidak sekolah nak? Sekolahnya udah lama perlu Teh. Semenjak papa sakit. Aduh, papa tidak bisa ditinggalin. Biarin deh, nanti disambung lagi. Lah indak kenapa itu? Berhenti serupa itu. Enggak Teh, enggak apa-apa. Nanti kalau mau nyambung lagi juga bisa kok.
Lah kelas berapa nak kamu namanya sekarang ini? Sudah kuliah, Kak. Oh, lah kuliah. Patut malah lain sekarang nampaknya. Lain kenapa sih, Kak? Iya, lah berubah nampak di Ete. Apa nih yang berubah, Kak? Kamunya yang berubah. Lah berlain daripada waktu pulang dulu. Apanya sih, Kak, yang berlain? Semua-muanya sudah lain nampaknya. Kalau dulu baru sampai kau bilang halo Teh. Sekarang sudah bisa bilang assalamualaikum. Oh, itu yang Ete bilang sudah lain ya? Bukan itu saja, Rosa. Pakaian kamu juga sudah lain. Dulu baju kau sampit indah berlengan. Sekarang pendek pula. Sekarang bagaimana, Teh? Inilah serupa Ibu Aji nampak di Ete. Kepala bagai, rasa songkok. Yang begini ini kan bukan muslim, Teh. Cakep ya, Teh? Iya, cakep. Dan lagi senang hati melihatnya. Kalau semua wanita Islam serupa ini, pasti pelanggaran-pelanggaran susila akan berkurang. Dan juga buat di Minangkabau, pantas pakaian yang serupa ini. Sopan dan tidak ketinggalan zaman. Juga sesuai dengan tuntutan adat dan agama kita. Dan tidak repot memakainya ya, Teh? Iya. Sudah maghrib, Rosa. Jadi mandi dulu, Gus. Nanti habis sembahyang kita makan. Baru sudah makan, kita cakap-cakap lagi. Iya, sudah maghrib. Rosa mandi dulu ya, Teh. Nanti kita cerita lagi. Iya. Pergilah mandi dulu. Mandinya di rumah sajalah. Tidak usah ke tepian. Hari sudah senja. Emangnya di rumah sudah ada sumur ya, Teh? Sudah. Di rumah ini sekarang sudah hebat. Rumah sudah banyak yang pakai sumur. Listrik juga sudah masuk. Enak dong ya, Teh ya? Tentu orang-orang kalau mandi dan mencuci tidak usah berkumpul di tepian lagi ya, Teh? Tentu sudah kurang orang bergunjing di kampung ini. Iya, itulah salah satu keuntungannya semenjak di rumah ini punya sumur. Kan ada bagusnya tuh ya, Teh? Tapi jeleknya juga ada. Apa jeleknya, Teh? Semenjak orang jarang ke tepian ini, hubungan antara yang satu dengan yang lainnya jadi berkurang. Sebab kalau biasanya bisa bertemu 2 atau 3 kali dalam sehari, sekarang bisa-bisa 2 sampai 3 hari tidak ketemu-ketemu. Kadang-kadang kalau ada yang sakit sudah 2 atau 3 hari, ada juga yang belum tahu. Sudah hampir serupa juga dengan orang di kota jadinya. Iya ya, Teh ya. Benar juga kata orang tua-tua. Belum tentu yang baik itu semuanya baik. Dalam baik itu masih juga ada buruknya. Iya, begitu pula sebaliknya. Yang kita sangka buruk itu belum tentu pula semuanya buruk. Kadang-kadang ada juga baiknya. Iya, sudah jam 6:30. Rosa mandi dulu ya, Teh ya. Rosa, kok masih ngobrol juga? Kita maghribnya habis loh. Papa, udahan ya mandinya, Pak? Sudah, deh, mandi cepat Gih. Airnya banyak nggak, Pak? Banyak. Kalau kurang bikin aja. Pakai semio ini kok. Oh, pakai semio ya, Pak? Ya deh, Rosa mandi dulu ya, Pak? Ya deh. Di sebelah mana mobil yang ke sungai yang tuh kali Rosa? Nggak tahu deh. Coba aja kita tanya di sana, Pak. Siapa ya, Pak? Mobil yang disuruh cari Ida dokter dulu? Oh iya. Siapa ya? Papa juga lupa. Aduh, siapa ya? Kalau nggak salah. Oh iya. Sekarang baru Papa ingat. Siapa ya? Oh, pakai begitu namanya. Siapa ya? Ya, sekarang baru Rosa ingat. Siapa ya?
Bukan si Pade, si Pade. Semayang teh, semayang. Semayang. Nah, tuh ada yang ngeliatin semayang Pak. Yuk kita lihat ke sana ya Pak. Ayo deh. Jangan berangkat tuh semayang. Tanjung semayang ini patai. Dia, sama dia. Semayang. Yang mana ada mobil yang ke semayang? Pam. Ndak orang awak kiranya dah. Yang sangka orang awak dia tadi. Orang awak kok dah. Cuman awam bisa kok bahasa awak. Itu ya ada mobil ke semayang. Baru belajar bahasa orang awak ya? Iya, tuh mobilnya tuh naik lah. Kalau sopir yang namanya si Bade itu, yang mana sih dah? Kenapa kenal sama si Pade? Saya temannya dokter Tamrin dan baru seminggu ini datang dari Jakarta. Sekarang saya mau ke Semayang. Ada surat dari Ida Tamrin buat ibunya. Kata Ida Tamrin, kalau mau ke Semayang, cari saja sopir yang namanya si Pade. Katanya si Pade itu adiknya Ida Tamrin. Oh, jadi ini kawannya udah Tamrin. Masalah pula cik dulu. Ini Den lah kiranya. Iya. Ini siapa nih? Oh iya. Kenalkan, ini Papa Uni. Oh, papanya Uni. Saya Pade, Pak. Ambo Hasan suka mengkutuh. Bapak baru dari Jawa juga. Iya. Tapi lagi dapat dia Sarawak ya. Lai, maaf lo kendak. Bahasa awak tu ndak nama lupa tu dah. Le pulau Pak. Ada kawan ambo 3 bulan baru dari Jawa tu. Alah lupanya cara awak. Pulangnya lah dindong-dindong saja ceritanya. Itu mungkin dek saja semua. Kok membanggakan awak pulang dari Jawa tu. Antah juga tu ya. Jadi ikut tu nak berangkat tu pada. Iya Pak. Naiklah ni. Naiklah Pak. Di sesi itu saja duduk. Lah ya lumba orang di sesi tu pada. Alum Pak. Duduk sajalah di sini berdua ni. Nama mau lah ya awak kau. Lain, naiklah Pak. Dia berangkat awak lain. Bantakan kami duduk sepadik sampai ke rumah dokter punya. Jadi Pak, halo oi, yang ke Semayang tu, naiklah. Oi, cinta ria, berangkat lain. Oi, bolong. Kau yang komisiang kau. Cik. Oi, Cik. Mak Pade. Apa, Mak? Marilah dulu. Apa, Mak? Kok ada tamu kok? Kawan Mak Hitam dari Jawa. Nih, kenalkan si Upi. Kenalkan udah Tamrin. Upi Nilansari. Andrea Rosa. Ini bapaknya Uni Rosa. Oh, Upi Nilansari. Hasan suka mengkutuh. Ayo, Teh. Pak, ke rumah awak. Ya? Iya. Mama tidak singgah dah, Upi. Mama mantakan penumpang ke Tanjung dulu. Alah, Mak. Saya lagi. Nih, Pak. Ambo pergi dulu. Si Pade. Sudah mampir dulu. Ayo sajalah nih. Sama Bapak. Saya mau antar penumpang dulu. Oh, begitu. Ya deh. Terima kasih ya, Dek. Yo, sama-sama nih. Ayo, nih, Pak, Cik. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Nak. Waalaikumsalam. Oi, ya tuh. Kau, Upi. Iya, Nak. Ada tamu. Nek lah. Iya, Bu. Terima kasih. Nak, kenalkan, Nak. Iko Teh Rosa. Kawan Mak Hitam dari Jawa. Iko ya Teh Rosa. Teh, ini maknya Mak Hitam. Oh iya. Saya Rosa, Bu. Ini papa saya. Kawan si Tamrin. Iya, dari Jawa. Sudah seminggu kami datang, Bu. Tapi baru sekarang sempat kesini. Duduklah dulu, Nak. Pak, saya ke dapur sebentar.
Juga sajalah nenek. Biarlah Upi naik ke belakang. Upi tinggal dulu sebentar ya, Teh. Pak. Aduh, tidak usah repot-repot lah, Cik. Duduk saja di sini. Kita ngobrol sama-sama. Iya, tidak usah sibuk-sibuk lah, Cik. Ah, tidak apa-apa, Teh. Duduk dulu lah, Teh. Pak, Upi ke belakang dulu. Ya deh. Berdua saja ya dari jalan? Iya, Bu. Hampir ya tinggalnya sama si Tamrin? Dekat sih tidak, Bu. Cuma kami sudah lama kenal. Kami berobat terus sama dia. Apalagi kemarin ini, waktu Papa sakit, udah Tamrin sering ke rumah memeriksa Papa. Jadi kemarin ini, waktu kami bilang mau pulang, udah Tamrin menyuruh kami mampir ke sini. Ini dia ada berkirim surat buat Ibu. Dan ini sekalian oleh-oleh dari kami. Oh, ini surat dari si Tamrin ya, Nak? Ini apa pula nih pakai oleh-oleh segala? Sama kami dari Jawa, Bu. Terima kasihlah kalau begitu. Tunggulah si Upi sebentar dulu, biar dia yang baca suratnya. Alah, iya. Dari tadi mau tahu-tahu, lalu lupa saja, Ambo. Bapak sama Bu? Oh, ayahnya ke Batu Sangka tadi. Sebentar lagi mungkin tibonya tuh. Ke Batu Sangka, beliau. Aduh, Upi, ambil air segala. Ya, hanya air saja, cuma Teh. Ayo, diminum airnya, Teh. Pak, ini kebetulan ada ubi rebus nih. Doyan nggak, Teh, ubi rebus? Ya doyan dong. Masa iya nggak doyan? Iyalah, dicoba. Le ketujuh di Rosa nih. Ini telur rebus namanya nih. Coba lah, Pak. Iya, Bu. Ayo lagi makan, Teh. Pak, ini sirek siapa, Nek? Sirek dari Mak Hitam kau. Itu nama bau kan? Baca ya, Nek. Baca lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, ayahnya barangkali pulang. Ada tamu, Mas. Salam mau nanya. Lama mana alum pulo? Dari Batu Sangka, Pak? Iya. Gak, kenalkan Gak. Ini Teresa, teman Mak Ikan dari Jakarta. Dan ini ayahnya Teresa. Oh iya, Malin Marajo. Hasan ketemu kita. Ini Gak, Teresa, Andrea Rosa. Malin Marajo. Duduklah, Pak. Iya. Sudah apa tuh, Cik? Sudah Mak Ikan Gak, Teresa nama bau. Oh, dari Citambil. Jadi lalamu kenal di Citambil? Sudah, Pak. Sudah lama juga. Kalau ambo sebelum nak tampil jadi dokter dulu, ambo lah kenal juga jauhnya. Waktu itu inyo masih membantu-bantu Pak Dr. Rahman Saleh. Ketika inyo masih kuliah dulu. Kebetulan kuliah ko waktu itu ambo sakit. Pada adat ko indak Citambil ko lah nama nolong-nolong. Antara ke Baal lah jadinya. Baal mengko itu, Pak? Iya, setahun yang lalu kami dapat cobaan. Amak Cirosako meninggal. Meninggal? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa sakitnya, Pak? Sakit jantung. Jadi itulah senyanya Bapak. Sejak sepeninggal almarhumah tu, nanamboko lah jatuh sakit pulau. Baru kepulang ke Patangko terasa sehatnya baru. Kami pulang kau pun bersejarah pulau ke Pak. Kagak dek Tamrin pulau kok mangkonya kami pergi pulang. Berapa pulau ceritanya tu? Panjang sejarahnya Pak. Cirosako lah menjadi pangkal sebabnya. Benar, Pak. Gara-gara saya makanya kami sampai pulang. Memangnya kenapa, Rosa? Panjang kok, Pak, ceritanya. Alah, iya. Dek asyik bercerita sampai lupa, Ambo. Kampung Bapak di mana kok? Kami orang Bukit Tinggi, di Ante Angkek kampung kami. Tinggal di Jawa lah lama, Pak. Lama bana alum pulau, sejak tahun 59, sejak keluar dari Rimbo dulu. Lah 20 tahun tuh. Lah cok pulang dari dulu. Kok 6 pulang, ya baru sekali kok barunya. Anak Cirosa, lah cok pulang. Baru 2 kali, Pak, dengan sekarang. Kira-kira 5 tahun yang lalu sekali. Oh, patut malah tidak bisa cara awak yo. Oh,
Oh, patut malah tidak bisa terawak yo. Iya, Pak. Makanya kami pulang sekarang ini untuk mendekatkan kembali diri kami dengan cara-cara di kampung ini. Karena saya sudah besar kayak begini, masih tidak mengetahui sedikit juga beluk-beluk adat kita di kampung ini. Barulah sekarang saya tahu kalau saya telah merugi selama ini akibat saya tidak mempunyai perhatian terhadap adat itu. Yang mana selama ini saya selalu beranggapan negatif terhadap adat kita itu. Tapi nyatanya tidak. Dugaan-dugaan saya selama ini ternyata keliru. Makanya kepulangan saya sekarang ini adalah untuk mempelajari bagaimana yang sebenarnya adat kita di Minangkabau ini. Kenapa baru sekarang nak rasa ingat itu? Ya, karena dari dulu saya tidak bergaul dengan orang Awak. Sampai-sampai saya sendiri tidak merasakan bahwa saya adalah orang Minang. Baru setelah dibuatkan Uda Tanjung, makanya dari timbul hasrat hati saya untuk mengetahui adat ini. Sebab sekarang pun saya yakin bahwa adat kita ini adalah baik dan bisa diterapkan dalam sistem bagaimanapun juga. Karena adat kita ini benar-benar tak lekang oleh panas dan tak lapuk oleh hujan. Asalkan kita makanya mengikuti sebagaimana ajaran adat itu yang sebenarnya. Iya, benar Rosa. Tapi sayangnya ada sebagian dari orang kita ini yang banyak salah dalam praktekan ajaran adat itu. Sehingganya banyak orang lain, bahkan orang kita sendiri pun berpandangan negatif terhadap adat itu. Benar nggak Pak Hasan? Iya, memang itulah penyebab sebahagian dari generasi muda Minang sekarang ini berpandang negatif terhadap adat nenek moyang sendiri. Tetapi saya rasa mudah-mudahan lambat launnya nanti yang benar itu pasti akan berdiri. Iya. Apalagi kalau banyak orang-orang seperti Nak Rosa ini mempunyai perhatian pada adat kita. Saya rasa dalam tempoh tidak lama akan kembali sejarah Minangkabau ini serupa yang sudah-sudah. Benar nggak Pak? Iya, benar tuh. Insya Allah Pak, kalau Rosa sudah mengetahui benar nanti mengenai adat kita ini, Rosa akan bimbing semua wanita-wanita generasi Rosa ini masalah adat. Aduh, sudah cantik ya? Sudah berapa tahun ya? Tahu-tahu sudah sore. Bagaimana Pak? Kita pulang dulu yuk. Iya deh. Ya, mau kemana? Cepet-cepet saja. Bentar lagi ya. Si. Nah, lampu bunyinya Nek. Ya, banyak lampu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hah, banyak orang Mas. Iya aku, kenalan Maipan dari Jakarta aku. Hah? Dari Jakarta? Kenapa tidak pernah di Jakarta dulu? Nah, pernah di Jakarta Pak. Oh pernah, lama saya di sana dulu. Sampai Sandrin Pak. Oh enggak Pak, nah. Iya sampai Sandrin. Amboko kan mamanya kok, konsan. Berapa tahun di Jakarta dulu Pak? Lama yo, hampir sebulan. Awak lama mau sebulan? Kalau Ambo baru 20 tahun. 20 tahun enggak baru nomor itu deh. Oh ikut ya kok, induk baris. Oh, enggak, anaknya. Oh anak, kecil Ambo kok induk baris tapi. Apaan sih Pak induk baris? Pam. Tidak orang awak ya kok, enggak jadi induk baris. Saya sih seorang awak ya. Apa kamu bilang? Kamu katakan Ilando saya ini, panggil Om. Kalau sama orang kita tidak panggil Om Rosa, tapi panggil Mama. Maaf. Panggil bapak saja sama saya. Kalau Samburin dia panggil Mama dia. Kamu ini kan bukan yang dia harus Samburin. Iya Pak. Iya, kamu ini yang dia harus Samburin. Bukan Pak, maksud saya. Iya, panggil Bapak. Oh begitu. Saya sangka kok iya yang dia harus Samburin. Bukan Pak. Oh, kamu bukan orang awak. Ya, orang awak Pak. Itu kan bapak saya. Kenapa kamu tidak bisa cara awak? Baru mau belajar Pak. Pantan. Lah kalau cucu pula baru belajar cara awak. Sedangkan Sukario orang Jawa lebih bisa cara awak. Kok banyak orang awak serupa kok ala kedia kagaknya saja orang awak kok orang lain punya. Mengaku dia orang Minang. Tapi jangan tahu dia adat Minang ni. Bahasa Minang saja tak pandai. Anang serupa kok kalau anang kamanci atau Minangkabau kok. Apa tapi aku itu. Iya tu Pak. Tidak salah tu dah. Kami kok makanya pulang ke kan do itulah yang Bapak. Supaya nyoko bisa beraja adat dan sekalian beraja bahasa awak. Memang salah kami namanya selama itu kok. Aku yo tu, menyokong kamu tu.
Kok dapat andaknya sadonya anak-anak orang awak yang di rantau tu, mana hendak juga radat hendak pandai cerawak tu, baraja sadonya andaknya. Kurang-kurangnya kok hendak pandang kepandai menyabutnya, mengarati saja jadilah dulu. Nak yang bisa diuak-uak kan orang saja, kapan dia melalui selambik, oh. Janganlah cuyo mengkok di kampung. Mencari pakaian anak angku kau tadi, ayo gak arok mereka. Mengaji lah. Kalau mengaji lagi juga lah Pak. Ini kau sembahyang bagai lah lagak kata. Syukur lah kalau lebih itu. Dan bedo kok tidak cuyo, ayo lah payah. Kalau lagi tahu jo agama, lagi sebelum mengarati cerawak. Ayo tak cari mana untuk pelajari adat itu dah. Oh katanya dia mau menhubungkan ke kemenatan mau bah apa? Enggak. Cuma hubungan biasa saja. Karena kami ikut berubah kayaknya. Jadi kami lah kenal baik. Jadi kepatangko, kebetulan kami pulang ke kampung. Kami sabik kayaknya. Disuruhnya kami tinggal kemari. Dikirimnya sore untuk bapak ibu. Supaya saling kenal saja. Oh, bak nanti. Nah, tidak hubungan pacar-pacar negara ya? Kalau yang saya tahu tidak ada nampaknya. Tapi antara pulau urusan muda-muda sini kurang jalur pulau dah ya. Ini ganjian tu. Bak kata-kata orang awak kau. Kok indah ada bado sari tempur masyarakat rendah tu. Kok ada bagai kami balik batu kau tak? Makan tu. Kalau yang sini tu lain alun dia tak. Cerita-cerita lah sanjo kau Pak. Saya baliklah kami dulu. Betul, tak perlu ada tu lain. Di batu sangka kau pergi dulu saja do tu. Kamu apa? Kau Bukit Tinggi Pak. Oh, Bukit Tinggi. Sampai malam ada tu. Ada yang kami elok. Tapi orang di rumah kami pulang tu Pak. Lambat dana pulang. Kalau itu jadilah. Ayo Bu, kami pulang dulu. Kok dikejar-kejar benar nak? Bentar lagi lah, makan bagailah kita dulu. Terima kasih aja deh Bu, lain kali saja deh. Nanti juga kesini lagi kok. Iya kok Teh, baru sekali ini kesini. Tidak dapat makan lagi. Biarin deh Teh, nggak apa-apa. Nanti juga kesini lagi kok. Janji ya Teh ya, nanti kesini lagi. Ingat tapi ya Teh. Insya Allah sih, kalau tidak ada halangan. Ayo Bu, Pak, kami pulang dulu. Iya, terima kasih. Ayolah Pak, Bu, Si, kami pulang. Ya, jadi. Alah, iya. Bila awak jalan-jalan sampai angkek? Oh. Nanti lah. Ada saja katanya. Jadilah kalau gitu. Kami pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iyo. Saya takkan naik oto kan nanti. Nanti kan sampai naik oto. Iya, jadinya. Mana tu suruh dikirimkan sabrin tu? Lain. Tu alim baca bagai dodo. Cuba malah baca balik. Apa kau lagi kabar? Jadi tuan. Jakarta mendapatkan yang mulia ayah bunda serta semua keluarga di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang mulia, pertama-tama Ananda mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama. Selanjutnya Ananda mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga ayah bunda serta semua pemilih di sini didapati surat Ananda ini ada dalam keadaan sehat walafiat saja hendaknya. Amin. Begitu pula Ananda sewaktu menulis surat ini, alhamdulillah berkat doa ayah bunda dan keponakan serta pemilih semua, Ananda juga ada dalam keadaan sehat walafiat saja. Ayah bunda yang mulia, sengaja Ananda berkirim surat ini kepada ayah bunda, yaitu untuk memperkenalkan orang yang membawa surat ini dengan ayah bunda serta semua pemilih kita. Dia adalah Andrea Rosa dengan ayahnya, yang mana kami di Jakarta sudah berkenalan baik. Harapan Ananda semoga ayah bunda dapat menerimanya dengan segala senang hati, karena dia ingin sekali kenal dengan keluarga kita. Demikianlah dulu surat Ananda ini. Semoga ayah bunda dapat memakluminya. Kabar lain ada baik-baik saja. Akhir kata, terimalah salam dan doa Ananda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembah sujud Ananda dari jauh. Sambil. Agak lagi dia belum bunyi kirek kau nampaknya mas. Bau dang nampaknya balik batu kau. Hati-hati lah balik. Kau bagaimana? Ada itu tuan. Ada itu je nyo. Tidak tentu dek kau mau kasih si kirek tadi itu tu.
jadi calon menantu kau nampaknya Pak Jatuh tuh. Orang awak yang tak pandai suruh awak tuh. Daripada itu elok jale-jale menantu orang lain sekalian. Jale rasa tidak orang awak. Gampang kalau nak menjadikan orang awaknya. Tapi kalau kau meminangkan orang Minang kau sari, meminangkan orang lain murah aja. Alun tentu lah itu do tuan. Kan tidak ada ditabukkan si Tamrin di surat itu do. Dikatakannya secara jale malah enggak tuh. Tujuan kecil itu jale kau. Kau enggak itu kena mua puluh Paja tu payah-payah kemari mencatatkan surat itu saja. Paja tu pandai selero Tamrin jale dia. Ba'a selera si Tamrin tu tuan. Itu mengkau enggak cik jualan tentu kau dah. Tamrin tu lah jale kau. Kalau lama liuk pakaian melilik tu, ala indak jawabnya lah sudah. Antah, awak calik malah nanti. Indak nanti dah. Dari sini kalau nak menjaganya. Kok kemari dia nanti, aja dia jati. Lah jalan kau tu. Lah, ada yang kebaru lah. Kau berkata saja tuan. Tuan malah jadi bagai minum lah. Biarlah, hari lah saja. Ada yang tinggalkan dia lalu saja tadinya. Dari mana tuan? Dari Aceh, saya melihat si kaki. Lah, ada yang kebaru dulu. Malin, ambil pais. Lah kapais sekali tuan. Jadi tuan. Sama pula kalau ayah kau itu. Hampir pulau megari alinju pulangnya. Peka Maya tuh keciknya tadi tuh mak. Antah keciknya pergi ke rumah si Kati. Sejak sudah sembahyang luhur tadi nyopai alinju pulangnya leh. Ayah kau tuh kalau laba jalan serupa itu tuh. Tidak mengana pulang. Roy. Hah, tuh ayah pulang tuh mak. Di mana si Kati tinggal sini? Di Padang Panjang. Habis tu kecil Roy. Kan mbak, sejak subuh tadi pai. Lah kamu garik pulau baru pulang. Kan sudah sembahyang luhur dah pai tadi Roy. Iyalah, mbak kau kini baru pulang. Jauh mana rumahnya? Kan Roy. Oh itu pulang dari rumah Kati itu tadi Auda singgah melihat semalam. Kiranya di sini ada tamu dari Jakarta Roy. Ya tamu dari Jakarta tuh dah. Kemana awak pulang? Tidak, tapi ada anak gadis berdua jayanya. Satunya, ia kenal baik ya Tamrin di Jakarta. Anak gadis ya? Mana orangnya? Kok pacarnya enggak dah? Orang mana? Kalau keceknya, tidak. Tapi, entah, tidak ia agak curiga ya. Apalagi menangani si surat Tamrin tu kayanya jamaknya. Dan malam di situ orang tu ya? Tidak, ngapain ya tadi lagi ya. Tapi keceknya nanti ia lagi ke kamari dia. Tidak kata udah tuh. Saya tidak hati-hati udah. Calik lah saya tidak terkicau tagak udah nanti. Nah itulah makanya deh Roy. Dakik-dakik ini lah semalam tuh. Pandai-pandai mandi apinya. Oh kok nanti kok acik-acik suruh malam ke sini. Kalau si Neti kan ke rumah esteknya tuh. Ada yang persediakan dia pakai kerawah aja baju ketede itu bagai. Kok bisa buatkan bagai si Neti kok baju yang serupa baju haji itu. Sudah itu kodak, kirimkan kodaknya kita Tamrin daripada bulun itu. Dia udah bagai buat surat ke kemanakan muda tuh. Seindah si bos saja tong di situ sekali. Nak laki kantin dua anaknya. Jadi, dia kalau surat nanti kita tunggu lah dulu. Dia boleh kemari kita jatuh balik. Kok lain, tak apalah cerita. Indah saja lah nanti sekolah ke Jawa tuh ya. Ini nak dapat nanti dia Tamrin tuh. Kalau dapat, kan nanti bisa. Sekolah nanti kan tanggung. Sulit ke pindah-pindah terus itu. Kalau lah kuliah nanti di sini enggak ada. Ambil saja lah sedikit kau tu dulu. Si sebagai sayang ni. Jadi bangi-bangi je. Non terlalu banyak udah punya dah. Udah kan namanya. Ia kan harus mengikuti perintah udah. Mana bentuk ada yang kau rusuhkan pula. Beres di bentuknya. Alah. Aku sudah buat kan lah. Agak sakit kepala udara rasanya mah. Udah semayang kan dulu. Kalau itu yo tuh. Tidak boleh dalam dek sekecil yo tuh doh. Dia kan kopi untuk ayah kau nanti. Irai lah namanya. Nak agak lama. Balain juga rasanya membuatkan irai itu. Oh, barasa kopi anak mama rasanya.
Jadi, kalau udah sembahyang, nek reje kan. Sembahyang oleh mati. Panjang megari mah. Jadi mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Bapak. Sudah lama kok Iro? Baru kira-kira setengah jam. Iya. Ini ada surat tadi di kotak pos untuk Bapak. Surat dari mana Pak? Dari Padang. Dari Non Andrea Rosa, Pak. Oh, dari Andrea Rosa. Mana Pak suratnya? Itu saya taruh di atas meja Bapak tadi. Oh iya. Terima kasih. Selamat menemui Kakanda Dr. Tamrin di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, terlebih dulu Adinda berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Kakanda didapati surat Adinda ini ada dalam keadaan sehat walafiat saja hendaknya. Begitu pula kami, semenjak perpisahan kita di Kemayoran 10 hari yang lalu. Alhamdulillah, berkat doa Kakanda, kami juga ada dalam keadaan sehat walafiat juga. Begitu pula semua famili yang ada di kampung. Kami dapati ada dalam keadaan sehat walafiat pula. Kakanda yang kami rindukan. Saya tahu, kalau sekarang Kakanda tentu sudah bertanya-tanya dalam hati. Kenapa baru sekarang surat kami muncul di hadapan Kakanda? Tentu Kakanda khawatir kalau ada apa-apa dengan diri kami. Tapi mudah-mudahan dengan munculnya sedikit surat ini, semoga rasa khawatir dan tanda tanya serta was-was itu akan lenyap di hati Kakanda. Kakanda yang baik hati, dengan perantaraan surat ini, Rosa akan menceritakan kisah perjalanan sejak berangkat dari sini sampai ke Padang. Pada hari keberangkatan Rosa dulu itu, tepatnya sesudah kita berpisah di ruang pengantar, tepat pada pukul 13 WIB, pesawat yang membawa kami pun berangkat meninggalkan lapangan terbang Kemayoran menuju lapangan terbang Kabin. Kira-kira 1,5 jam lamanya dalam perjalanan, pesawat ini mendarat di lapangan terbang Kabin. Lebih kurang jam 15 WIB, kami telah berada di luar lapangan terbang. Dengan menikah sebuah taksi, kami pun meninggalkan lapangan terbang. Sebelum menuju ke Bukit Tinggi, kami mampir dulu sejenak di kota Padang yang tercinta itu. Dalam perjalanan inilah Rosa jadi terharu menyaksikan keindahan kota Padang, yang di sana sini dihiasi oleh bangunan-bangunan rumah bagonjong, yang berdiri megah dan anggun, yang melambangkan rumah adat Minangkabau. Itulah kesan pertama Rosa, waktu pertama kali menginjak kaki di kampung halaman yang tercinta ini. Kira-kira jam 15.30, baru kami melanjutkan perjalanan menuju kota Bukit Tinggi. Tentu udah dapat membayangkan betapa indahnya liku kelok jalan yang Rosa lalui, dengan pemandangan alam batang anai beserta air terjunnya. Pendek cerita, kira-kira jam 17.45 sampailah Rosa di kampung halaman dengan selamat. Kakanda yang jauh di seberang lautan. Tentu Kakanda tidak akan marah, bukan? Apabila Rosa dalam surat ini menceritakan dengan panjang lebar tentang pengalaman-pengalaman Rosa selama di kampung. Tentu tidak, bukan? Malah sebaliknya, tentu udah akan bersenang hati mendengar semua pengalaman-pengalaman Rosa ini. Udah Tamrin yang baik hati. Setelah Rosa membuktikan dengan mata kepala Rosa sendiri, sekarang Rosa mengakui terus terang bahwa tuduhan-tuduhan Rosa terhadap alam Minangkabau selama ini adalah tidak benar. Situasi yang Rosa temui di kampung sekarang benar-benar bertolak belakang dengan situasi sewaktu Rosa pulang dulu. Memang benar, semua kata-kata Kakanda dulu, walaupun kita seekor harimau yang akan masuk ke dalam kandang harimau, tapi kalau kita bersikap seekor kambing, maka harimau-harimau itu akan memusuhi kita. Secara jelasnya, walaupun kita seorang orang Minang
yang pulang ke negeri asal kita ranah Minang. Tapi kalau kita tidak bisa berlaku dan bersikap seperti orang Minang, maka orang Minang itu sendiri pun jelas tidak akan bisa menerima kita. Tapi sebaliknya, walaupun kita bukan orang Minang, datang ke ranah Minang, tapi bisa menyesuaikan diri dengan cara orang Minang, pasti orang Minang itu akan menerima kita di sana. Sekarang jelas, semua apa yang Rosa tuduhkan dulu itu ternyata tidak benar. Maka dari itu, sesuai dengan perjanjian kita dulu, sekarang Rosa bertekad untuk mempelajari adat kita ini secara mendalam. Dan akan tidak jadi malu sama udah dokter. Kakanda yang Rosa hormati, 2 hari sebelum menulis surat ini, Rosa dan ayah sudah kembali dari kampung Kakanda. Memang benar, tidak susah untuk menemukan rumah Kakanda. Yang kebetulan kami dari Batu Sangkar ke Senganan, menumpang dengan mobil yang sopirnya namanya Sipade. Dia mengantar kami sampai ke rumah. Di rumah kami bertemu dengan emak dan ayah Kakanda, juga dengan seorang keponakan Kakanda yang lincah dan cerdik, yang namanya Upi Minangsari. Juga sewaktu kami akan kembali pulang, kami juga berjumpa dengan mama Kakanda yang bergelar Sultan Bare. Kalau dilihat kita selalu orangnya agak seram. Sewaktu kami pulang, kami pun diberi oleh-oleh pisang batu oleh ayah dan emak. Kalau tidak ada halangan, kan mungkin dalam waktu dekat kami akan datang lagi ke Sungai. Demikianlah dulu kita secara ringkas pengalaman-pengalaman Rosa selama berada di kampung. Akhir kata, terimalah salam dan doa dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terimalah salam rindu Adinda dari jauh, Andrea Rosa. Baru kini tahu apa dan bagaimana nan ada inang. Mudah-mudahan ini bisa memahami secara keseluruhannya dan jadilah nyo sebagai seorang bundokannya. Rosa, udah ete sembahyang. Rosa ini macam apa ini? Awaklah besar, tidak juga tahu lagi. Emangnya kenapa teh? Sama ete ini, kalau sudah panggil ete ya sudah, jangan panggil udah lagi. Udah itu kan buat panggilan orang laki-laki tuh. Loh, kapan Rosa panggil udah sama ete? Tidak teringat lagi tuh. Sebentar ini manggil apa namanya itu? Oh, Ete. Bukannya Rosa manggil Ete tuh udah. Tapi maksud Rosa nanya sama Ete. Sudah Ete sembahyang. Jadi udah yang Rosa maksudkan itu sudah. Bukannya udah Ete. Oh, dialah kalau begitu. Kan mengapa Rosa manggil Ete? Nah, Ete lupa lagi tuh. Katanya tadi mau ngajarin Rosa mengenai orang perempuan di Minangkabau. Oh, itu. Udah sembahyang isya gak Rosa? Kan udah baru santai. Kemarilah duduk dekat Ete kalau iya. Nak boleh Ete terangkan. Sini Ete terangkan dulu mengenai pembagian wanita di Minangkabau. Loh, emangnya wanita itu dibagi-bagi, Teh? Iya. Maingat pentingnya kedudukan yang dipegang di urang padusi di luar dan di dalam rumah tanggo, maka di adat Minangkabau orang padusi pun dibagi atau 3 golongan. Kalau Rosa pernah mendengar cara mengatur adat mamakai, maka cara mengatakan orang padusi adalah tiang nagari atau negara. Apabila orang padusinya baik, maka nagari atau negaranya baik pula. Baik itu pun sebaliknya. Apabila padusinya rusak, maka rusak pula lah negeri atau negaranya. Maka dari itu, adat Minangko membagi kaum padusinya atas 3 bagian. Apa tuh Teh? Golongan nan 3 tuh? Nan pertama, padusi Simarewan.
yaitu orang Padusi yang pahamnya serupa getah cair. Tahu getah cair tuh? Tahu, Teh. Itu lem cair kan? Nah iya, getah cair tuh pahamnya yang ini elok, yang itu ketujuh. Mau saja kemana dibawa, diapakan saja jadi. Serupa pinting tumbuh di lereng, kemana angin dialah ke situ pula. Belum dijujai dialah galak, belum diimbau dialah tiba. Serupa balam terlampau jinak, umpama cacing kepanasan. Suka melihat bayang-bayang, suka berdiri di tepi jalan, terbisir lebih dari kena. Bila bercampur dengan laki-laki, banyak galak dari kata, banyak kucika dan kucindan. Malu dan sopan tidak dia pakai, ereng jogendeng tidak berguna. Suka bicara yang kotor-kotor, galak serupa gunung runtuh, baik dekat sanak famili maupun dekat orang lain. Bicara tidak punya timbangan, suka menyinggung puncak kada orang, manjujang balacan di kapalo. Hati busuk, pikiran busuk, kasar mulut, besar kata, tidak hormat sama orang tua, tidak tahu dengan nenek mama, tak tahu adat dengan limbago. Maunya seenaknya saja. Padusi yang serupa ini adalah padusi yang tidak baik. Kalau Padusi Mambang Taliawan tuh baapu loh tuh, Teh. Nah, itu juga tidak baik, Rosa. Tidak baiknya bagaimana, Teh? Nan dikatakan Padusi Mambang Taliawan itu adalah padusi nan tinggi hati. Bila berkata atau berunding di tempatnya ramai, segalanya mau lebih dari orang. Orang yang begini ini jarang diam di rumah, suka bertandang dari rumah yang satu ke rumah yang lain, suka membanding-bandingkan orang dengan dia, suka bergunjing dan memperkatakan orang. Bila mandi di tepian, dia menyebut-nyebut orang saja dan memperkatakan orang sekampung. Memperbincangkan orang laki bini, suka mengusut dan selesai, menyusahkan pikiran orang banyak, asung siasat, dengki dan hianat, tidak memakai malu dan sopan. Akal busuk, pikiran salah, ibarat kancah lawe arang. Capek kaki tapi panarang, ringan tangan tapi pamacah. Batanak jumanggulai haram kok kapandai. Mali orang kamali salah, urang sanang inyo susah, urang susah inyo seso. Oh begitu ya, Teh. Sekarang bagaimana yang perempuan sebenarnya perempuan itu, Teh? Nanikolah nan dikatakan padusi menurut adat di Minangkabau, yaitu seorang padusi nan mempunyai sifat terpuji menurut adat, nan mempunyai kepandaian dan pengetahuan. Sebab seorang padusi itu adalah wanita nan baik budi pekertinya, sopan tingkah lakunya, dan mempunyai sifat malu. Jadi wanita yang macam mana yang dikatakan sebenarnya perempuan menurut adat kita di Minang ini, Teh? Yang dikatakan sebenarnya perempuan menurut adat Minangkabau adalah orang perempuan yang lain memakai sopan dan terapi, rasa dan perisa, basa dan basi, mulut manis, sucin dan murah, pandai bergurau sama besar, hormat kepada ibu bapak, hikmat kepada orang tua, takwa kepada Allah, mengikuti ajaran Rasul, pandai menyuri mandi ladan, takut dibudikan terjual, malu dipahamkan tergadai, tahu dimungkin dan patut, meletakkan sesuatu di tempatnya, menjauhi sumbang dan salah, padusinan sarupo itulah nan Julia dicuri di keladang. Itulah nan dikatakan bundokan yang di Minangkabau itu. Jadi ketiga-tiga golongan itu ada di Minangkabau ini, Teh? Ya ada. Tidak saja di Minangkabau ini, di mana-mana pun akan kita jumpai yang serupa itu. Makanya kita tidak boleh mengatakan orang suku itu begitu, orang suku ini begini, suku itu baik, suku ini jelek. Tidak boleh. Sebab setiap ada yang baik pasti ada jeleknya, dan setiap yang jelek itu pun mungkin ada baiknya. Tidak mungkin semuanya baik atau semuanya jelek. Umpamanya kita orang Minang, karena ajaran adat Minang baik, terus orangnya semua akan baik. Belum tentu, Rosa. Iya ya, Teh. Sekarang bagaimana sikap yang harus dipakai bagi seorang bunda kandung menurut adat Minang, Teh? Seorang bunda kandung menurut adat Minang harus memiliki sifat kepemimpinan sebagai berikut. 1. Bersifat benar. 2. Bersifat jujur dan dipercayai lahir dan batin.
3. Bersikap cerdik. 4. Pandai bicara. 5. Mempunyai sifat malu. Kelima sifat ini harus kita kaji secara luas. Maksudnya bagaimana Teh? Ya, umpamanya seperti sifat benar tadi. Seorang bunda kandung yang bersifat benar akan bisa tercermin dalam pergaulannya sehari-hari, yaitu benar dalam perkataannya dan benar dalam perbuatannya, benar pula dalam tingkah lakunya. Juga selalu mendidik lingkungannya dengan sifat-sifat kebenaran, selalu berpihak menegakkan dan memperjuangkan kebenaran. Seorang wanita dalam adat Minang harus menjauhi sifat dusta. Bagaimana pula sifat jujur yang dipercayai lahir dan batin itu Teh? Itu pun sama dengan sifat benar tadi, yaitu jujur dalam perkataan, perbuatan, tingkah laku dan mendidik lingkungan dengan perbuatan jujur. Harus menjauhi sifat yang berlawanan dengan sifat jujur tersebut, seperti menipu, menggunting dalam lipatan, menohok kawan seiring, mamapeh dalam balango, mansyuh anak kemanakan, manjua orang dalam nagari, dan lain-lain sebagainya, yang sama dengan sifat-sifat jelek seperti itu. Itu pun sama dengan sifat benar tadi, yaitu jujur dalam perkataan, perbuatan, tingkah laku dan mendidik lingkungan dengan perbuatan jujur. Harus menjauhi sifat yang berlawanan dengan sifat jujur tersebut, seperti menipu, menggunting dalam lipatan, menohok kawan seiring, mamapeh dalam balango, mansyuh anak kemanakan, manjua orang dalam nagari, dan lain-lain sebagainya, yang sama dengan sifat-sifat jelek seperti itu. Terus bagaimana sifat cerdik yang dikehendaki adat Minang Teh? Sifat cerdik yang dikehendaki oleh adat Minang bukanlah cerdik busuk atau sifat cerdik yang merugikan orang, tapi adalah sifat cerdik, tahu dan pandai. Bagaimana pula yang cerdik, tahu dan pandai itu Teh? Cerdik artinya mengetahui mudarat dan mufaat, laba dan rugi, tumbang dan salah, tahu diunak nan kemanyangkut, tahu diranting kaman cucu, dahan nan kamaincit, angin dan basabuang, tahu di alamat kata sampai. Oh, begitu pengertian cerdik itu ya Teh ya. Bagaimana pula pengertian tahu di sini Teh? Yang dimaksud dengan tahu yaitu berilmu pengetahuan dalam rumah tangga, lingkungan, pendidikan, bidang kewanitaan, bidang adat, agama dan negara, yang sesuai dengan mungkin dan patut. Kalau pengertian pandai itu apa Teh? Yang dikatakan pandai yaitu pandai meletakkan sesuatu pada tempatnya, menurut mungkin dan patut. Gak pandai bergaul. Hormat kepada yang tua, apalagi terhadap kedua orang tua dan suami. Kasih kepada fakir miskin dan anak-anak. Jadi orang perempuan di Minangkabau ini dituntut agar berpendidikan dan berpengetahuan. Sebab sifat cerdik, tahu dan pandai itu tidaklah mungkin akan dimiliki oleh seorang wanita yang tidak berpendidikan dan berpengetahuan. Yang dimaksudkan pandai bicara itu bagaimana Teh? Yang dimaksudkan pandai bicara di sini bukanlah pandai mauta seperti tukang obat, bukan, tapi fasih lidah di dalam berkata-kata, karena wanita adalah berfungsi sebagai pendidik dalam rumah tangga, keluarga dan kaumnya. Sebab fasih lidah di dalam berkata-kata adalah merupakan suatu alat yang ampuh dalam mengarahkan dan membimbing masyarakat, terutama dalam lingkungan wanita dan anak-anak. Benar ya Teh ya? Rupanya memang hebat cara adat kita ini ya Teh. Nah, begitu pula dengan sifat malu. Seorang bundo kandong menurut adat Minangkabau haruslah mempunyai sifat malu dalam dirinya. Malu itu adalah bagian dari ajaran adat Minangkabau. Apabila seorang sudah tidak mempunyai sifat malu, tidaklah disebut orang beradat di Minangkabau. Apabila seseorang sudah tidak mempunyai sifat malu, tidaklah disebut orang beradat di Minangkabau.
Malu adalah suatu sifat yang dianugerahkan Allah di dalam diri manusia yang beriman dan bertakwa. Sifat malu akan mencegah seseorang dari perbuatan yang melanggar adat dan cara, serta norma-norma hukum yang berlaku, dan menjauhkan diri dari sifat-sifat yang tercela. Sifat malu inilah yang merupakan benteng bagi seorang wanita. Apabila seseorang wanita tidak bermalu, tak ubahnya seperti sekuntum bunga ros yang tidak berduri. Sifat malu inilah yang membuat seseorang wanita menjadi wanita yang berbudi luhur, sebagaimana yang dituntut oleh adat dan agama. Menurut ajaran Islam, al-haya'u minal iman. Malu itu adalah sebagian daripada iman. Begitulah bondo kandang yang diinginkan laku sabale rasa. Awak tuh dulu ya. Nanti awak ulang pula. Tidur awak lay. Pasangan pula jago subuh betul. Iya. Nggak berasa saja udah malam. Besok juga udah ngantuk rasanya. Ayolah, tidur awak lay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bisa jual Tek Mas. Kata Upi kalau pulang. Ayo, tapi Tek sore di sekolah. Ba'al aku Upi pulang. Oh, itu Tek. Guru rape. Nenek sama Tek. Saya dipikul sebantaku. Mungkin dijapu barangkali. Nek, Nek. Apa? Ya tuh. Tahu Upi. Iya Nek. Apa juga nomor ariakan Lena. Nggak ada lagi pulang. Oh, guru rape Nek. Nek, dia memasangkan gambar-gambar di dinding. Itu Nek, Nenek. Indah, tapi Nek tahu. Antang, bangki rajinnya nampak di nenek sekali kok. Segalanya tadi sudah rahasiakannya dari pagi. Makan bagai lalu lelukinya dari pagi. Mandi aku nenek ini. Dan nenek sayang kayaknya pakaiannya bagus kan lah. Balain tuh ini 8 bebak kainnya kemari. Babaju kurang, bacala bagai. Itu barangkali Ti. Mungkin dikatakan nangku kau barangkali serasa nang kemari dek hari. Ba'a itu jangan nenek. Iyo, dari kapatang masuk dana nyobatannya si Rosa tuh kan nenek. Bingung nenek. Anta, mungkin iyo barangkali. Hah? Ya tuh Nek, ada nanti Tibo barangkali. Tibo malah saya lihat semuko. Tek, atau siapa Tek? Atau kita adek bantunya Ti. Berhenti dulu kok. Ya kalau yang Tibo. Atau Rosa candanya Tek. Nek, atau Rosa Tibo Nek. Hah? Atau Rosa? Nah si Rosa? Itunya kemari Nek. Mulai si Rosa kemari waktu dulu tuh Tek. Iya, nambah daya kau di Tiko tuh. Mbak ada serupa orang gak tuh lagaknya Kak. Serupa nenek Aji nampaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Rosa. Sama siapa Kak? Kok sendirian? Iya Pi, dari rumah berdua dengan papa tadi. Aturannya mau diantarin sampai ke sini. Tapi di Batu Sampar ketemu dengan Dek Pade. Jadi bapaknya kemana Mak Rosa? Itu Bu, Papa ada perlu ke Padang. Langsung saja Papa tadi dari Batu Sampar. Kemarin kan mau pakai topi Tek. Dia Upi yang bawa. Nanya lah Tek. Biarin deh Pi. Biarlah Tek saja yang membawa. Naiklah Upi. Tek Nuti. Kamu Tek Nuti jadi jalan kakek Nek. Anta, ke belakang barangkalinya. Sudahlah Mak Rosa. Mak ke belakang sebentar. Iya, jadi Bu. Oh iya, ini ada oleh-oleh dari Bukit Tinggi Bu. Mak Rosa, pakai bawa-bawa pulang. Ini kerupuk doang kok Bu. Kerupuk doang nih. Kalau di sini kerupuk pandai namanya nih.
Nenek, iya kerupuk canggung namanya, Nek. Nggak tahu berdalasan, Nenek. Di Sirosa, kan kerupuk doang namanya. Kerupuk doang kata cara satu, bukan namanya, Nek. Cara awaknya, cara satu mengatakan kerupuk cagungnya. Kalau cara Jakartanya, kerupuk doang, Nek. Oh, begitu. Hei, tuh Teh Neti tuh. Teh, kenalkan Teh, ini Teh Rosa, kenalan Maitan dari Jawa. Oh, ini yang Sirosa tuh. Iya Teh, Teh Rosa, kenalkan, ini Teh Neti, anak aku yang ketemu dengan Teh kesini dulu. Oh, iya. Rosa, Neti, kapan sih dong dari Jakarta? oh, sudah hampir sebulan kayaknya. Sudah lama ya, kenal sama Uda Dota Tamrin? Sudah lama juga kayaknya. Berhampiran rumahnya dengan rumah Dota Tamrin? Rumahnya sih tidak dekat. Cuman udah dokter Tamrin sering datang ke rumah. Saya anak mamanya udah dokter. Kamu kan saya mau kuliah di Jakarta juga. Sudah lama ya tinggal di Jakarta? Saya lahirnya memang di Jakarta kayaknya. Oh, patutlah tidak bisa cara Padang. Lo di rumah Kopi? Lah itu, nanya lah. Hah, ada tamu mas? Masih dari sekolah? Lah ya, dari mana ya? Indah, sengaja kemari saja. Oh ini yang kemari ke Tekang. Iya, Nek. Pak, Dengan siapa kamu kemari? Sorangan saja? dari kampung tadi sama kakak saya, Pak. Mana dia papanya tuh? Dia langsung ke Padang tadi dari Batu Sangkar. Saya kesini sama si Pade. Oh begitu. Oh ini anak saya. Sudah kenal? Sineti. Sekolahnya SMA di Batu Sangkar. Sudah, Pak. Baru dikenalin sama si Isi. Duduklah dulu, Pak. Saya mau ke belakang sebentar. Antarin ke belakang sebentar ya, Ki. Mau ke sini Teh, ayolah diantar. Ada tuan, Mas. Iyo. Oh lalamu kerja aku tiba malah. Baru ketiba pula, Tuan. Lain kerajaannya kemari mas. Apa saja kecilnya. Menyadik-nyadik Istanbulnya lah. Indah. Alun ada bagai nih bercerita-cerita dari tadi, doh. Kok bertanya-tanya Istanbul yo. Katakan saja lah Istanbul ko lah bertunangan di Sineti. Ajan kok jagiangin dulu yo. Say-say yuk. Kasih-kasih nanti orang serupa ko. Terasa-rasa coba, Tuan. Serupa pajak ko. Kan tak jalir kau itu doh. Kok indah ada dan akanlah ke dialionya saja kau itu yo. Jalunya Tuan. Apa nih yo nak siap yo dengan kantu kau itu doh. Pajak ko buayo ko. Lah jalir kau. Kalau kau datang kemari, bapak saya yo serupa lagi. Nak boleh kau sayang ngelihat yo. Tapi cara awak saja nak jalir yo. Hendak buayo yo kata kau tu. Kantu bagai adat yo ko doh. Tapi ini kan nambah ada bagai betul tanya si Tamrin. Tidak, Tuan. Kalau itu lah yang kata kau tahu. Sebelum kau kanai dia. Iya tuh Teh. Kok Indah udah tuh lah dimakasihnya kemari? Mengapainya kemari? Jangan udah tuh lah sana iya Teh. Kok iya aja udah ke rumahnya? Alun tantu le tidur Neti. Kalau orangnya elok nampak deteknya. Elok. Kantu yo elok. Dek nyo arok dengan kamu dia. Pokoknya hati-hati saja lah kau. Jangan yo ada jagiangin. Ku, minumku. Kok kopianku? Iya. Oh, dek kau kemana kau? Alin pulang ngayungku. Lagi ke bermalam di sini kau. Bukan si Iya, Nek. Pak. Bila mau balik lagi sudah. Masih lama kok, Pak. Kami mau di kampung dulu. Mau mempelajari cara-cara di kampung dulu, Pak. Oh iya, bagus tuh. Orang awak ini kalau nak tahu diadat, tidak ada harganya. Kalau orang di kampung sebesar kamu ini, jelas dia semua. Lihat sajalah anak apa ini, Sineti. Berpakaian sopan, mengerti dengan adat, tapi tidak kuno. Kemana saja asal dibawa tidak ketinggalan dia ini. Makanya udah dokternya tuh sayang bana sama dia ini. Kan Sineti ini calon ibu dokter Tamrin, tuh. Oh, iya ya, Pak. Jadi Neti calon ibu dokter ya? Iya, tidak pernah dibincang-bincangkan dokter di sana. Kami sih nggak pernah, Pak. Lupa ada orang kali itu. Di sini ini lah banyak orang yang mau sama anak bapak ini. Tapi dia tidak mau. Kalau sama dokter mau dia. Lah lohor pelari. Saya pergi dulu. Kok buru-buru saja, Pak? Saya mau perlu lagi. Nak memuat air ke sawah. Malah ada yang Pak. Ayah apa yang ini? Enggak, ke makan bagai Tuan dulu.
Periuk sedang jarang tuh baru. Enggak, dialah. Beko saja lagi baru. Alah, dan saya lagi. Iya, jadi. Alah, anti lupa deh. Apa tuh tuan? Oh, siroi kapan? Kok kurang-kurang pagi bagai japik saja lah baru. Aja menyalang yo kurang. Malu wak. Di baru pagi banyak. Enggak tuan, lah ada 2 tadi barunya. Kok kurang-kurang itu. Alah, ada yang tahu Jadi tuan. Oh iya, aku mau sembahyang dulu deh tuh. Iya, di sembahyang lawak dulu. Sudah itu belum makan lawak lah. Iya, jadi nak. Ayolah Rosa. Iya, yuk Nyonya yuk. Kita sembahyang dulu. Iya, jadi Rosa. Sama-sama saja dong kita. Ayo deh. Loh, sudah hampir jam 4 kok. Pak dokternya belum juga datang ya. Mana pastinya banyak lagi yang ambil nomor. Kenapa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru saja saya ngomongin Bapak. Bapak datang. Ngomongin kenapa, Pak? Oh, tidak. Ngomongin kenapa Bapak belum datang. Oh, karena saya telat datang begitu? Iya, Pak. Oh, itu Pak Koira. Kebetulan saya mau berangkat tadi, ada tetangga yang manggil. Neneknya sedang sakit saya. Sakit apa, Pak? Sakit sudah tua. Ada surat tuh di atas meja, 2 buah, Pak. Lah, kok banyak? Surat dari mana, Pak? Surat dari Padang. Yang satu dari ibunya Bapak, yang satu dari Non Rosa. Iya. Terima kasih, Pak. Dari Ibunda Romlah. Dari Abunda Andria Rosa. Kok ibunya bisa sama ya? Coba dibaca dulu. Aku kalau itu. Sungai yang mendapatkan Ananda Tamrin di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dulu ayah ibu berdoa ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Ananda didapati surat ayah bunda ini ada dalam keadaan sehat walafiat saja hendaknya, dan selalu mendapatkan rahmat dan taufiknya. Amin. Begitu pula kami semua di kampung berkat doa dari Ananda. Alhamdulillah kami pun ada dalam keadaan sehat walafiat pula. Ananda yang kami cintai, dengan rasa terpaksa kami harus menulis surat ini kepada Ananda. Tapi sebelumnya kami harapkan janganlah hendaknya Ananda menjadi gusar pula mendengar isi surat ini. Hanya kami harapkan semoga Ananda dapat mencarikan jalan penyelesaian yang sebaik-baiknya. Adapun yang ayah bunda maksudkan ialah persoalan yang pernah kami bayangkan pada surat yang lalu, yaitu mengenai hubungan Ananda dengan Andria Rosa dan antara kami dengan Mama Ananda Sultan Baro, yang mana persoalannya sekarang tambah merincing, sehingga kami dipaksa menulis surat ini oleh Mama Ananda, yang maksudnya Ananda bisa memberi ketentuan atas pilihan Ananda. Kalau sekiranya persoalan ini tidak cepat-cepat Ananda selesaikan, kami pun menjadi malu terhadap keluarga Andria Rosa. Coba Ananda bayangkan, sewaktu kedatangan Rosa yang terakhir ke rumah kita baru-baru ini, sampai terjadi pertengkaran antara si Neti dan si Rosa. Untunglah si Rosa orangnya bisa mengalah, sehingga suasana dapat ditenangkan lagi. Tapi akibat daripada itu, Mama Ananda datang ke rumah memarah-marahi kami, sebab dia diancam oleh istrinya. Jadi kalau tidak secepatnya Ananda selesaikan persoalan ini, mungkin akan banyaklah celakanya. Demikianlah kabar dari kami. Semoga Ananda dapat mempertimbangkannya dan dapat mencarikan jalan yang sebaik-baiknya. Amin. Akhir kata, terimalah salam dan doa ayah bunda dari jauh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rindu ayah bunda, Ramlah Malin Meradu.
Masya Allah. Kok bisa serupai kau tadi? Ya Allah, berilah petunjuk kepada hamba-Mu ini ya Allah. Kau apa boleh lakukan? Boleh kasih, boleh. Mendapatkan Kakanda Dr. Tamrin di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakanda yang baik hati, dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rosa berdoa, semoga Kakanda didapati surat Rosa ini selalu berada dalam lindungan. Amin. Dan alhamdulillah, Rosa berserta keluarga di kampung. Berkat doa Kakanda, kami pun ada dalam keadaan tidak kurang satu adat pun juga. Kakanda yang terhormat, selama lebih kurang 6 bulan Rosa berada di kampung, dan untuk sekian kalinya Rosa menulis surat kepada Kakanda. Begitupun surat Kakanda kepada Rosa. Maka pada kesempatan kali inilah baru Rosa menjawab apa yang selalu Ida tanyakan selama ini, yaitu mengenai pilihan Rosa terhadap kepada salah seorang pemuda minang. Kakanda Dr. Tamrin yang baik hati, kalau selama ini Rosa pernah mengatakan bahwa telah ada seorang pemuda Minang yang menjadi pilihan Rosa untuk sebagai penas hidup, kiranya hanya merupakan angin-angin belaka, karena apa yang Rosa harapkan itu tanpa diduga rupanya telah menjadi milik orang lain. Padahal tadinya orang tersebut mengaku belum ada mempunyai pilihan apa-apa, tapi nyatanya sekarang dia telah mempunyai ikatan. Ibarat kumbang sudah bertali, tak lagi bisa berpindah dari sekuntum bunga ke bunga yang lain. Jadi, oleh sebab itu, maafkanlah Rosa, karena terpaksa Rosa tidak bisa mengatakan siapa pemuda itu. Rosa mohon, semoga Kakanda tidak kecewa dengan jawaban Rosa ini, dan Rosa mohon doa Ida. Semoga Rosa dapat gantinya yang sama dengan yang Rosa dambakan itu. Demikianlah dulu isi surat Rosa ini. Semoga Kakanda puas dengan jawaban Rosa. Akhir kata, terimalah salam dan doa dari Rosa keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu dari Adinda Rosa. Apa perlu kenal terima kasih untuk Rosa. Mungkin ke Astagfirullahaladzim. Bagaimana untuk suruhnya? Pak Purwo, suruh masuk pasiennya Pak. Iya Pak. Sege pula. Udah kepai beti sangka sebentar Roy. Sama ngapu udah ke beti sangka tuh. Menurut kutukan ketapang lah yang kediri dulu. Alah Roy, alah lah udah ini. Alah baru dah Soalnya dah jadinya. Awak tunggu malah dulu Roy. Kan surat baru dikirim si Mala baru ke Tamrin tuh. Awak nantikan malah dulu balasannya. Oh biarlah, dekku udah tanyakan malah sekian. Oh kok lagi kibo balasannya? Pokoknya, kalau dokter tu lapor ke orang lain, kok sampai ndak jadi di sini kan lah jale bedanya. Jawab awak turun dari rumah kok. Adik serupa itu mana, Roy? Tidak ibu, Roy di sini tidak bayar. Dek ibu di sini lah tuh, maka serupa itu. Kok ibu di sini mana kok udah tuh, nama suruh turun dari rumah. Udah waktu lah keketek dah. Kalau kamu nak awak tindak nama mengemando kemari, tanda ndak ketujuh kami dinya itu. Kalau dek kamu nakannya kami ndak ketujuh, kamu ngaju namanya kami pelihara di situ. Itu dong dah. Mana kok serupa itu? Nah, Roy, tidak tekan dah Roy. Masih muda-muda awak dulu. Mangaju dan dulu tu nangka di kana alai. Pokoknya kini kok lain nak sirai jua, apakan ndak acaranya kemanakan awak tu kana mau kasih neti. Tapi keindah selamat tinggal aja si Roy.
Nih, iyo ndak ibu rai juga. Entah udah subuh malah itu. Kok kedisinan yo tibonya kena aja. Alah, udah pai dulu rai. Kan majale Duda punya. Kira ndak akan mengicip 2 kali ni dia dah. Jadilah, udah pai dulu. Dah rai. Malah. Sama pulau aja aku. Sama ya kok. Malah. Oh malah. Iyo, tunggu dulu tuan. Ambo baru sudah sembahyang. Oh sembahyang tahu. Kecil kan kok enggak di rumah. Lai, naiklah tuan. Iya. Oh Malin lah pulang. Alun lah tuan. Oh Siti kemana kok? Ini pengen ngaji tuan. Sudahlah tuan. Ambo buatkan kopi sebentar. Jangan. Jangan buat kopi itu loh. Oh dan baru sudah mengopi di dapur sebentar. Oh bakal kabar Din. Dah tiba suratnya. Allah tuan. Baru tadi tibonya. Kamu baca tuan. Bapaknya kan ini dia yang membacanya. Ceritakan sajalah apa isinya. Dalam surat tu alun ada di jalasannya dan batanyakan tu ledo tuan. Cuma katanya kok lain tak ada halangan. Mungkin bulan mukokonya kau pulang kesiknya. Sebab dokter gantikan dulu tu lah di Jakarta balik sini. Jadi lagi kepulangnya nyonya tu. Kesiknya lain tuan. Tapi kini tu ia sedang mau urus surat untuk pergi ke Makkah katanya. Hah? Ditamrin kan lagi? Iyo. Kesiknya dapat tugas dari Menteri Agama untuk menjaga kesehatan orang-orang naik haji tu. Tapi ini bisa naik haji sekali katanya. Oh, mujur tu. Kok ia lagi serupa itu? Kabar aja kemenakan dan itu. Lah jadi dokter rasa jadi haji itu loh. Tentu haji dokter Tamrin namanya itu ya. Tapi kok tibonya nanti tolong kau usahakan mana acaranya kejadi jangan jawab kok. Satukan kesembalian guys. Kok sampai tidak jadi, tibo pikir dek kau. Jo ada naden ke disianya dek siroi di rumah tu. Kok iyo sama ada guys. Terus bantah tuan dek itu pula. Kok disianya balik malah kemari. Kan tak salah awak tu do. Kok awak siukan anak bini iyo salah awak tu. Balik kemari tu iyo. Tapi rugi malah awak. Sedangkan sawanan terjual untuk ambil rumah tu alim terganti le do. Ini kediajikan saja kayaknya. Dan lagi siroi baal ibu malah awak iyo. Tuan itu juga tu salahnya. Pakai dana kat iro itu kat tinggal. Baak enggak dek kau pula. Sama mencari gantinya yang serupa itu tu. Pokoknya usahakan saja lah dek kau Jomalin. Baak caranya. Kok iyo lah ibu kau ketuan kau kok. Alah ada yang paling. Jadi, ambo usahakan malah tuan. Alah iyo. Apa tu tuan? Itu. Lah ada yang tahu kau jadi kun. Siapa yang sakit tuan? Enggak. Kamu tiba mau bek pensiroi kok. Nak tak sunat ya sek. Enggak elok berdukun tu do tuan. Buruk dunia akibatnya nanti. Dan lagi menurut agama musyrik awak tuan. Menduakan Tuhan. Serahkan sajalah kanan kuasa. Kalau lah diusahakan di awak. Dimati bunyo lalai. Nanti lalu awak berniat elok. Iya ya. Kok baik istrinya kau jadi malah. Alah ada yang pergi dulu. Tapi usahakan juga dek kau ya. Siroi yang ketinggal. Jadi tuan, ambo usahakan. Oto dari Jawa bunyinya Pi. Coba saya lihat kok mamak kau tiba. Iya barangkali nak. Tanda tetap Agus tandanya. Coba saya lihat kasihan dulu.
Dari Ciko di mana jale? Iya nak, itu kan mak hitam tuh, yang jinjang koper kamar itu. Iya mama kau. Nak, mana nak den tuh? Mak, kamar ikan koper mama tuh mak. Dia Upi membau. Jangan lucu. Tarik kong. Oh dia lama mak saja mbau. Bersalam lagi dulu. Sama. Onde anak den. Iya waang nanti bawa kotan. Ya, mak. Kok mak bertahannya? Lalu pukul mak jambo. Lupa indah nak. Tapi antalah enggak tantu nang kadang sabui do. Nila nanya, naik lawak dulu. Jadi, melah mak. Itu kebetulan nang ketiba pulau mak. Dari mana beliau titik? Kok dari belakang rumah cocoknya? Dari surau mak. Angku kan di surau lah 3 hari kok. Melah nanya lawak mak. Iya, jadi. Nenek tadi mati. Nenek lah dulu nanya mak. Oh, siapa yang tajak di muka di suci sebentar kau tu malah? Kita amrin mah. Enggak jale di tuan. Hah? Kita amrin. Pabilo tiba. Baru ketiba bananya tuh. Kau lah calik kan tuan. Iya, dan calik lah kemanakan dan tu sebentar dulu. Gaya kemati. Gaya alun pulang dari sawah lah mak. Duduk lah dulu mak. Upi ambil air sebentar. Konde. Iyo kemanakan mama nanti bawa mah. Mama. Iya mak. Abah Ali tahu saja mak. Tidak, kebetulan saja kau nyata. Memang mama sengaja pulang. Mama kan di surau kini. Di surau? Mak. Tidak di baru sama mak lain. Kan itu lagi kemanakan. Sejak sore kemanakan tiba mengaturkan ke pulang dulu tu, lama mak katakan kini tu. Pasabah lah melaki Samrin pulang. Tapi tidak siuk na lalu dia dah. Mama yo yang disasakkannya siang malam. Bangkit pula seberangsang lain nyo ada tidak pulang-pulang leh. Dia sangkut leh cercainya. Kiranya tidak. Ada pergiakannya saja sampai sini. Aku pulang saja surang malu pula dan itulah tu. Kan basu je kecik mamak tu. Barang sesuatu nak dikerajukan ko, api dia dulu masak-masak. Ini ko apa lah? Akan menasa mamak jadinya. Tapi lah mamak katakan tu. Kalau untuk kebaikan, tidak ada mengalah-ngalah kecik. entah iyo lapasai pula dan ini selesaikan ada menakan itu. Oh, bak anak keloknya. Entah kok kebaca lihatkan saja mamak lalu di surau-surang. Tak mungkin tu mak. Masa iyo, sinetting lah ini tua lah itu. Kadang-kadang saja mamak lalu itu roh. Tak mungkin saja tu mak. Biarlah, berituak nak boleh. Mak, minum nggak mak? Kok kopi untuk aku kok? Iyo. Jadi tu, mak minum mak. Iyo. Bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan merasa kiwaang kotan. Amak membuat sanok pisang tadi. Makanlah, tuan. Makanlah, tuan. Jadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pabilo orang tiba. Baru ketiba ya. Dari sawah ya. Iyo. Pai melihat padi. Banyak antandere mancik. Oh, banyak pula mancik sini ya. Hendak baca agak doh. Entah macam-macam saja balan tiba. Nan mancik lah, nan tianggang lah, macam-macam saja. Biasa ini lah. Kalau indak pulau ada nan serupa itu tu, akasanangan pulau melawak. Alupo pulau awak jatuh nalah sudah. Iyo pulau ya ndak. Lah pukul 5 hari kok. Alah iyo, pukul 5 saja hari. Ambulun sembayang leh, sembayang lambo dulu suantama. Ambulun sembayang asal leh. Nak mandi bagi ambo dulu. Sajak dari linggo lalu mandi-mandi leh. Duduklah dulu mak, ya. Oh, jadilah. Mama yo kan ke surau pula dulu sebentar. Pintu bagai lu mesawak leh. Dibakar bagai lampu dulu. Oh, beko sudah magari. Mama kemari balik. Ambo pergi sebentar balik. Kapai pula tuan. Jadilah. Agak laki saja kemari beko. Boleh nak makan bersama-sama awak sekali. Laki ya tam. Jadi ya. Ambo pergi sebentar ya.
Yo, jadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mituo. Neti bagai, Ma. Ma, aduh mituo je neti ko, Ma. Kakak. Lagi neti bagai, Ma. Iyo. Lah berapa hari je nipa ko. Ambo benek ke kamari. Alin jadi jual. Tadi rata cogok saja nak ambo dokter. Supaya mencari mamaknya. Bawa iko ke belakang neti. Apa pula nambah bawa-bawa, Kak? Antah, si neti tu tadi, kau untuk udahnya janyo, didekkannya katan cari kayu. Bawalah ke belakang neti. Jadi, Mak, dah, neti ke belakang dulu ya, dah. Jadi, neti. Ma tu, tuan, Kak. Bawa tuan yang tak ikut. Kan itulah Jenipa tu. Tadi anak amboko datang ke baru menanyakan mamaknya. Mamaknya tu lantai hari ko nak ke baru-baru. Ambo baniak ke menanyakan itu juo tu kemari. Alun juo dapet-dapetnya lai. Lai pulang-pulang kemari nyo. Konya pulang, lai pulang juo nyo kemari nyo. Tapi hendak menyambut bagai tuan tu do. Barasa hendak pulang ke baru tu. Cara itulah Jenipa tu. Ayahnya ko. Kadang-kadang hendak tantu sahabat bagai do. Inya lah hendak pulang saja. Tu mamak bunyinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Batamu, Mas. Jesi Roy kemari. Lai Jesi neti. Kama saja udah hendak pulang-pulang. Kemenakannya bagai pulang hendak tahu nyo do. Lah kabar bagai dicarinya tadi itu. Awak hendak ada di rumah. Duduklah, Mak. Jadi, Ma tu ayah awak ang suci, okay? Nenek kemari tadi. Baru kepulang sebentar, toh. Ayah pemanta kate. Dia suci bagai menurut lo. Ayah tiba. Iyo. Lai bebuatkan ayah kopi sekali. Alun lai. Tunggu sebentar ya. Kecik neti kok indah ada ayah tadi. Minum lah dah. Tek, Mak. Cobalah katan cari kayu ko dah. Lama juga di udah kolang. Jadi neti. Bah pula ndak kelama. Iyo lah teragak udah jekatan cari kayu. Kok Mas? Cobalah dah kok iyo. Nanti buatkan kopi untuk ayah sebentar. Jadi, baiklah. Alah, iya. Kebetulan sebenarnya komito. Mak, amak bagai. Tadi ambo pergi ke baru, pergi mandi si mama gitu. Tapi mama ndak ada betul ambo. Kata itu, mama ndak pulang-pulang sampai hari itu. Iyo nak, ndak pulang-pulang mama anak tu. Beberapa hari komito banyak nak menanyakan kemari. Kebetulan tu dia anak letibo tadi. Iyo tak. Mamang lampe hari mama ndak ke baru-baru. Panjang nenek itu angko. Panyasak dulu si hari. Menyasak ba'a, Mak. Indak nak. Cuma itu katanya menanyakan anak. Menanyakan kok alaka. Oh. Tapi dek mama anak tu lah balain saja dinyo. Mukasihnya menanyakan ambolah kabar keluarga mitu. Iya nak, mukasih itu kok umpamanya lah ada baniat, mana tahu. Mitu. Kalau nang soal itu tuh sampai kini kok alunado menjadi pikiran yang boleh dong itu. Kok ala tentu mama nang kamu aja tahu lebih dulu. Beliau punya nang kamu urusnya. Jadi indah usahlah dipikir kemana soal itu. Namanya jodoh, tapi rasa mau jale dia waktu. Nambaraso langkah rasaki pertemuan maut. Hanya Tuhanlah yang menentukan. Ndak dapat dia waktu. Kalau ketentuan Tuhan jodoh ambo josineki, ba'ajo dan nyombo mengaturkan hendak kebisa. Ketatap juga josineki. Tapi kalau ketentuan Tuhan indah,
Abana lah memasukkannya kata tak jo indak itu. Jadi indak usahlah awak pikirkan bana soal itu. Tunggu sajalah ketikanya nanti. Kok dapet andaknya kan yo awak-awak juga. Tapi lah banyak contoh awak dia. Indak tekana demi suo berkombo dulu. Kalau nandak ke jodoh lah cukup sadoi. Tinggal nikah saja lagi. Tapi dia indak jodohnya, indak jadi doh. Baik itu puluh ambo sendiri dulu. Kan lalu lupa di misuo le doh. Kalau nanyanyo den kan iyo caro itu. Tapi misuo angko lah mati kecamen saja. Apolai sejak kawan wa ang sirosanan dari Jawa tu datang kemari. Tambah di sasak lamang kan nyorin tu ari. Pacaca menyabut kamu sire dari rumah tu. Baik nak kebanti sigaren inyo. Auncong le mama angko le ibu jo ke misuo ang tu. Kok indak kata bang ambu dari kampung ko nyo. Anta ko iyo kapairan gini. Usah mak. Basabalah kek. Usah dipaturi kemana kesan itu lain. Indak elok serupa itu do mak. Iyo nak. Itu kan mananyo kan itu pulo tinyo ke mama anak tu. Tapi dinyo lain saja tibonyo. Lain tak pulang-pulang saja nyo. Tuh. Kan rugi awak serupa itu tuh. Nanambo jo sineti alun tantu ba-abaannya. Mama jo misuo lah bakekek kan. Kan berpacar lah awak kesudahnya dinyo tuh. Nan diarok kan alun tantu dapet lai nan ado lah berusaha kan. Kan rugi awak tuh. Kan itu lah dia nyawang tu. Entah indak pandai pulo dia menyabutnya doh. Panjang dia memikirkannya. Nyo ganji ya mak. Kalau tibo diserupoi koko, ndak namu dibawa jauh-jauhnya doh. Baralui-larui serupoi koko, aburuak jadinya dia. Tapi kalau lagi dibawa basuh-suo serupoi kiniko, kan bisa dicari penyelesaiannya. Tapi bak kecek-kecek mama, indak ada parang nantak ucok, ya. Indak ada karuah nantak jamnya, tak ada kursi nantak sorot. Iyo tu nak. Tapi dek mama anak ko ganji. Sumber serupoi koko, iyo pa hilang-hilang. Salah serupoi itu tuh. Jadi nang kini kok nang persoalan nambo kenal jale tuh. Jadi nang kepulangan nambo kini kok di samping menyelesaikan persoalan niko. Ada pula satu kabar gembira nang nambo bawa dari Jakarta. Yaitu berkat doa keluarga di Siko sadonyo, ambo ditunjuknya Departemen Agama sebagai seorang tim dokter untuk menjaga kesehatan jemaah haji yang menunaikan ibadah haji tahun koko. Suretnya lah selesai yang baru saja. Tinggal menunggu berangkat saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukurlah. Tentulah akan menjadi haji dulu kemenakan dia. Mudah-mudahan mak. Kok lain tak ada halangan. Jadi nanambo mungkin tak kelamo di kampung ko do mak. Kok indak ada halangan patang sinayan dicuak ko mendoa awak gak kurang siap. Doa syukur. Mudah-mudahan selamat saja awak dalam menjalankan kewajiban yang diberikan Allah kepada kita. Dan hari rabaannya mungkin ambo berangkat dari Jakarta. Jadi seminggu lagi tinggal di Sikona. Iya mitu. Jadi insya Allah babali ambo di Makkah tu nanti. Mudah-mudahan bisa ambo menentukan nama yang kamu pilih. Mbak, apa tenang saja lah mak di situ dulu ya nak. Jadilah kalau serupa itu jangan anak. Mudah-mudahan selamat saja wak sadonyo. Di mama mbak atu mak. Kalau lah serupa itu dikemenakan larancak bana tu. Nan mama menuri ba anak karancak di waang saja lah. Lah malam hari. Lah pukul 10 puluh. Alah iyo, lah malam hari. Alah, kan alah namanya tunya nak. Pulanglah kami dulu. Jadi itu sudah mendoa nanti hari rabaannya ambo langsung berangkat lah itu. Kalau serupa itu jangan anak kebaa jangan kami pulau. Alah iyo. Si Neti tadi mana itu? Apa dah? Kok Neti di belakang? Neti baa kok? Kemalam siko. Kami kapai lai? Tapi Neti bisa sekolah mak. Nanti saja lah Neti bermalam. Ya dah. Berarti. Iko. Tolong bawa pulang ya Neti. Oleh-oleh dari Uda di Jawa. Untuk Neti. Itu aja mamak bagai. Deh. Apa pula nambah bawa-bawakan adik tu nak? Mangga-dua anak saja tu nyo. Kok tandonyo udah si Neti pulang dari Jawa tu itu. Terima kasih lah kau dah kau tu Neti. Japo kau balik tu nanti.
Tapi lah dulu baliknya itu. Katan seri kayu kenal lah suanta kau. Indak sadang je itu saja tu dona. Alah, lama-lama mari. Kami pulang lagi kita. Kami pulang dulu. Kok indak di situ saja lah, Wak. Rumah indak borang di baru tu. Dah, pulanglah kami dulu. Ayolah Neti. Dah, pulang awak lagi. Lah kalau udah lah, jadi sekali korek. Jadilah kau itu. Kami pulang malah. Tamrin, naik baca Rio dah Maya Rai. jadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ba mangkuaya je supi alin dia pulangnya, Mak. Lah pukul 10 hari. Entah iyo, ba'a pula. Mungkin sabantalai tibo inyo tu. Sembayang lawak dulu. Tibo ayah awak tu beko. Boleh lalu saja awak lah. Jadi, Mak. Iyalah, sembayang lawak dulu. Alah, iyo, Mak. Kok lain tak ada halangan, rencana ambo besok pagi ke pai melihat Tisi Rosa ke Bukit Tinggi, Mak. Surang saja ang pai. Iyo, ambo surang saja nih, Mak. Lai tantu tampaknya dia. Alamatnya kan lain kok. Dicari malah di Sinan bisua. Sabut malah kaya waang bagai beko dulu. Kok lai dulu dinyo, pai malah. Pai lah sembayang lai. Malam mame hari, tiba ya waang beko lai. Jadi, Mak, ambo sembayang lah dulu. Jadi, pai lah. Dia permisi ya, dia numpang tanya saya dia. Apa dah? Lo tahu adik di Si Rosa? Si Rosa? Si Rosanan dulu tinggal di Jawa dah? Iya, ayahnya namanya Pak Hasan Temengkuto. Lai dah, baru itu dah. Lo tahu adik rumahnya? Kalau rumahnya agak jauh sebelah mudik itu dah. Tapi kalau rumah neneknya lain rakyatnya. Tuh, nana ada batang jambu tuh dah. Biasanya Miro satu di rumah neneknya saja ya. Sebab di rumahnya ndak borang. Familinya di merantau sadanya. Lah bisa dia menolong mantas-mantas dia? Bisa. Oh, udah dari mana dah? Ambo dari Batu Sangka. Kok udah kenal Joni Rosa? Kami kenal waktu di Jakarta. Oh, jadi udah dari Jakarta pula? Iya, baru 3 hari ko ambo di kampung. Uni Rosa tuh hebat sini dah. Jadi ketua PKK-nya di situ. Kadang ketek, tua muda orang kampung ko sanang jadinya. Orangnya sopan, elok baso, taat je agama. Melain daripada ini pulang dulu. Iya, hebat sih ya. Kok rumahnya dah? Nana do basangka burung ko. Tolong lain bawakan dek. Iya. Awak belum kenalan bagai lain. Nama ambo Tamrin. Ambo Ratna dah. Tolonglah dek Ratna yang bawakan sekali ya. Jadi dah. Assalamualaikum. Nih Rosa. Waalaikumsalam. Ya tuh. Ratna. Mayalah Rat. Iya. Oh, itu ada orang mencari Uni. Siapa Rat? Mana orangnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hah? Udah Tamrin? Kok udah ada di sini? Sendirian saja dah. Berdua sama si Ratna. Oh, rasa sangka berdua sama si Siapa sih? Sama itu tuh. Masa pakai tanya lagi? Nih, dah. Oh, Ratna pulang dulu ya dah. Astagfirullahaladzim, Ratna. Udah sampai lupa. Terima kasih ya, Rat. Ratna,
Kemarilah dulu. Biko saja pulang. Di sekolah awak dulu. Karena ada kerajo di rumah nih. Biarlah, Biko uni mengisi GET. Lasahan, yang Rosa cari awak maya. Sakete dah. Kalau banyak-banyak, alun. Bapak kemari Rosa? Papa baik. Tak perlu ado. Rosa seorang saja. Main-main di sekolah dulu, Rat. Oh iya, Rat. Sudah kenal, Rat. Teman Uni dari Jakarta. Sudah nih. Sudah kenalan tadi. Ini masih adik Rosa kok ini dah. Emaknya si Ratna masih adiknya Papa. Oh, kalau cari awaknya Baku namanya tuh. Duduk dulu deh sebentar dah. Rosa mau ke belakang sebentar. Temani dulu udah tampil ya Ratna. Uni saja lah nih yang di sini. Biarlah Ratna yang ke belakang. Duduk dulu ya dah. Ratna ke belakang sebentar. Iya, jadi Rat. Kapan udah dari Jakarta dah? Kok tahu-tahu sudah tak cogok di sini? Takut ya kalau ketemu Rosa di Senayan? Loh, takut kenapa? Kalau takut masa udah datang ke sini? Iya, kalau Basuo di Siko kan indah apa-apa. Kalau Basuo di Senayan kan bisa berabe. Bisa berabe kenapa? Emangnya ada apa di Senayan Rosa? Sudahlah, sudah gaharu cendana lagi. Bagi Rosa sih tak apa-apa lah. Kenapa sih Rosa? Kok ngomongnya ngelantur? Tidak usah pura-pura deh. Biar udah tidak ngaku juga Rosa sudah tahu kok. Kenapa sih Rosa? Itu jadi bingung. Yang begini inilah dah, yang sering merusak citra adat kita ini. Lain yang didengar, lain pula kenyataannya. Sama-sama kita orang Minang saja, masih berani udah berbuat demikian. Bagaimana orang lain tidak akan menganggap kita ini kolot dan berpikir sempit. Disangka orang adat kita juga yang punah. Padahal pemakainya sendiri yang tidak mengerti dengan adatnya. Apa maksudmu Rosa? Sudahlah, tidak ada gunanya udah bermain sandiwara dengan Rosa. Toh, Rosa sudah mengetahui semuanya. Ratna, repot-repot pula Rat. Tidak dah, cuma yete saja. Minumlah dah. Iya Ratna, terima kasih. Apa sih yang kau maksudkan Rosa? Aku jadi tidak mengerti. Apa sih? Sudah baca surat yang Rosa kirimkan belakangan ini? Sudah? Kenapa emang? Ya, itulah yang Rosa maksudkan. Oh, itu maksud suratmu itu ya? Sungguh Rosa tidak menyangka sedikit pun. Kalau udah sampai hati berbuat sekejam itu terhadap Rosa. Apakah memang udah sengaja menyuruh Rosa datang ke Senayan hanya untuk dikata-katai mama dan tunangan udah? Ataukah udah sengaja menyuruh Rosa ke sana untuk memperagakan tunangan Uda kepada Rosa? Sekarang apalagi maunya Uda? Setelah Rosa tahu bahwa tunangan Uda itu cakep, baik dan beradab, Rosa tahu dah kalau Rosa ini orang yang tidak beradab. Tapi janganlah hendaknya Uda mempermainkan Rosa sampai sedemikian rupa. Walaupun Rosa ini seorang gadis Minang yang belum kenal dengan adat Minang, tapi Rosa masih punya harga diri dah. Baiklah Rosa. Udah mohon, sudilah sejenak Rosa mendengarkan omongan Uda. Rosa, sebenarnya Uda telah mengetahui segala apa yang terjadi selama Rosa di kampung. Justru kepulangan Uda sekarang ini adalah untuk menyelesaikan semua persoalan itu. Sekaligus untuk minta maaf kepada Rosa atas segala tindakan Mama Uda dan Sineti terhadap Rosa. Dan perlu juga Rosa ketahui bahwa segala apa yang pernah dikatakannya kepada Rosa itu adalah tidak benar. Semuanya itu hanya karena terbawa emosi belaka. Sekarang segala persoalan itu sudah selesaikan antara Mama, Nisuo dan Sineti itu. Semoga Rosa dapat memaafkan segala apa yang telah terjadi itu.
Dapatkah Rosa memaafkannya? Udah Tamrin, sebenarnya Rosa juga sudah mengetahui semuanya itu. Rosa dikasih tahu sama ibunya Uda. Kini Rosa sudah memahami semuanya itu. Udah Tamrin, sebenarnya semenjak perkenalan kita dulu itu, Rosa sangat mendambakan kehadiran Uda di sisi Rosa. Tapi setelah sekarang Rosa mengetahui situasi yang ada di kampung, maka Rosa pun berharap kepada Uda. Janganlah hendaknya Uda mengecewakan hati si Neti beserta ayah dan emaknya. Sebab mereka benar-benar mengharapkan kehadiran Uda di sisinya. Biarlah, Rosa rela berkorban. Dan terus terang, sedikit pun Rosa tidak akan merasa kecil hati terhadap Uda. Dan kami akan tetap menganggap bahwa di antara kita ini adalah bersaudara. Terima kasih, Rosa. Bila Rosa telah mengetahui semuanya itu. Mengenai permintaan Rosa itu, Uda pun belum bisa untuk menentukannya sekarang. Sebab ini adalah menyangkut masalah jodoh. Hanya Allah lah yang bisa menentukannya. Yang jelas sekarang, Uda masih akan menyelesaikan dulu tugas-tugas yang harus Uda selesaikan. Mudah-mudahan pulangnya Uda dari tanah suci nanti sudah ada ketentuan untuk masalah itu. Jadi Uda akan menunaikan ibadah haji? Oh iya, Uda belum memberitahukannya bahwa Uda ditunjuk dari Departemen Agama sebagai salah seorang tim dokter untuk merawat kesehatan para jemaah haji tahun ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Uda bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan semoga pulangnya Uda akan menjadi haji yang mabrur. Terima kasih, Rosa. Iya, sudah jam 3. Udah rasa untuk kali ini cukup sampai di sini dulu ya, Rosa. Udah permisi pulang dulu. Loh, kok buru-buru saja? Tidak nunggu Papa dulu? Biarin deh, Rosa. Kirim salam saja deh sama Papa. Lain kali udah kesini lagi. Aduh, makan belum? Tunggu dulu deh. Ntar habis makan saja pulangnya. Biarlah, Rosa. Lain kali saja deh. Udah pulang dulu. Iya deh. Kalau begitu, terima kasih ya deh. Iya, sama-sama. Iya. Si Ratna tadi mana? Oh iya, Ratna. Ini udah Tamrin mau pulang nih. Tidak jadi makan dulu dah. Kok Ratna lama masak kok. Biarlah, Rat. Lain kali saja lah. Arilah Sanjo. Udah pulang dulu ya. Iya deh. Tolong sampaikan salam Rosa sama Ibu, Bapak, Upi, dan Neti sekeluarga dah ya. Insya Allah, Rosa. Permisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak terasu saja orang kuangku mamak-mamak kemenakan kami kepadanya. Lah 2 buah pulau kita kaset nambah lenong dalam kami mantakan cerita serial mengkalimo menantang badan itu. Nan berjudul Di Lamun Ombak. Nan mano Dr. Tamburin lah selesai pulau menyelesaikan sebuah persoalan nan terjadi di kerana perkenalannya di Rosa. Kini untuk selanjutnya tentu kita ingin pulau mengetahui bagaimana setelah Tamburin pulang dari Makkah nanti. Siapa yang akan menjadi pilihan? Laiko jadi Gisneti, atau mungkin Desi Rosa, atau Sirini, Erni, Asma, atau Sides, atau mungkin Jojo calon dokter bakonya tuh. Untuk mengetahuinya, marilah kita tunggu kedatangan serial yang ke-6 yang kami ajar judul Balabuh di Pulau Cito. Namun sebelum itu, tentu kita akan bersuah dulu dengan serial yang keempat Buah si Malakamu yang berjudul Hukum Karma. Sebagaimana biasanya sambil menunggu volume yang baru itu,
Kami dapat menantikan tagu sapu tinggi ajaran dari kita bersama. Akhir kata, terimalah salam dan doa dari kami keluarga besar Rumah Gadang 83 yang mendukung cerita nangko, yaitu Afrizal Ces, Prof. Arianidi, AM Malim Merajo, Sulastri Agus, Sri Nelki, Elkiati, Yus Basir, Nel Basir, Ei Basir, Supino, dan Kim Sari. Aindak ketinggalan pulau si ketek lado kutu Dewi Ningsih Kusuma dan ambo sendiri Yus Pilihan. Salam dan doa dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapisah kita untuk batu. Permisi.